Jutaan warga Ukraina lengserkan Zelensky dari istana karena mau ubah negara Ukraina jadi Israel kecil setelah perang. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Если человек изъявляет свою волю, це абсолютна необхідність. І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на дні. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pantas Rusia marah terhadap Ukraina, bukan karena hanya Ukraina mau gabung NATO, namun ternyata yang terbaru si pelawak juga mau merubah Ukraina menjadi negara seperti Israel yang mana sangat jauh dari kehidupan rakyat Ukraina, serta rakyat Ukraina bukanlah orang Yahudi. Seperti Zelensky yang keturunan Yahudi, lantas jutaan warga geram dan memilih untuk melengsarkan si presiden pelawak dari kekuasaannya karena takut kehidupan rakyat Ukraina makin tidak jelas setelah perang ini berakhir. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutarakan ambisi untuk masa depan negaranya. Setelah invasi Rusia berakhir, dia berpandangan bahwa Ukraina tidak ingin seperti Swiss yang menerapkan demokrasi liberal ala Eropa. Selama periode pasca perang, Zelensky menyoroti sektor keamanan yang kemungkinan besar dapat menjadi masalah baru untuk Ukraina. Saya yakin masalah keamanan kami akan menjadi nomor 1 dalam 10 tahun ke depan, kata Zelensky dikutip pikiranrakyat.com dari Al Jazeera. Oleh karena itu, dia berambisi untuk menjadikan Ukraina seperti Israel yang lebih besar, namun dengan identitasnya tersendiri. Salah satunya dengan meniru Israel dalam segi keamanan nasional. Saya pikir semua orang kita akan menjadi tentara besar untuk Ukraina. Kita tidak sedang berbicara tentang Swiss di masa depan. Mungkin negara kita akan bisa seperti untuk kedepannya menjadi seperti Israel, kata Zelensky. Tapi kita pasti akan menjadi Israel yang jauh lebih besar dengan wajahnya sendiri, sambungnya lagi. Zelensky berencana akan menempatkan angkatan bersenjata di berbagai tempat termasuk semua institusi, supermarket, dan juga bioskop. Selain itu, warga sipil juga akan diperbolehkan untuk menentang senjata ataupun menenteng senjata demi keamanan warga, dan Zelensky yang merupakan seorang Yahudi kerap menekankan pentingnya menjaga hubungan dekat dengan Israel. Bahkan dia kerap memuji Israel sebagai negara yang patut untuk dicontoh oleh Ukraina dan menjadi panutan di masa depan. Zelensky, boneka barat, terungkap si pelawak Zionis ini punya 2 kewarganegaraan. Volodymyr Zelensky menjadi pemimpin dunia yang paling banyak dibicarakan saat ini karena terlibat dengan invasi terbesar abad ini, membiarkan warganya menderita berkepanjangan. Semakin dibenci, banyak petinggi dan sipil di Ukraina terungkap jika presiden berdarah Yahudi ini ternyata memiliki 2 kenegaraan ganda, yang diduga satunya adalah Amerika, di mana makin jelas jika Zelensky adalah memang boneka barat yang sengaja dibuat untuk menghancurkan negara Ukraina, membuat hutang negara tersebut makin menumpuk ke Amerika, membawa keuntungan besar bagi Amerika Serikat, membuat Rusia diberi sanksi oleh banyak dunia. Tidak hanya itu, militer Ukraina atas komando Zelensky juga banyak melakukan serangan pada warganya sendiri, sehingga banyak rakyat menggulingkan segera si pelawak dari kepemimpinannya.
Sebelum Presiden Vladimir Putin memberi perintah invasi militer ke Ukraina, konflik bersenjata lebih dulu terjadi di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru menyebut militer Ukraina telah membantai lebih dari 4.000 warga sipil di wilayah tersebut. Situasi memanas di Donetsk tepat sepekan sebelum Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina. Pusat Koordinasi Pengendalian Bersama Rusia, konflik di Donetsk meningkat sejak 17 Februari 2022. Badan tersebut membeberkan data korban jiwa dan luka-luka akibat kejahatan perang tentara Ukraina. Dalam laporannya, Pusat Koordinasi Pengendalian Bersama menyatakan jika sekitar 4.500 warga sipil tewas di wilayah Donetsk. Jumlah tersebut juga termasuk anak-anak, lansia, dan wanita. Pada awal eskalasi, 677 warga sipil terbunuh dalam serangan pasukan angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan. Dalam jumlah itu terdapat 28 anak-anak tewas selama 389 hari konflik. Total korban tewas di kalangan warga sipil sebanyak 3.780, termasuk 106 anak-anak. Seluruh korban berasal dari wilayah yang sudah dibebaskan pasukan militer Rusia dan milisi rakyat Donetsk dan Luhansk. Sebanyak 677 warga sipil, termasuk 28 anak-anak tewas di wilayah perbatasan yang ditetapkan sebelum dimulainya operasi militer khusus dalam 389 hari eskalasi. Bunyi pernyataan Pusat Koordinasi Pengendalian Bersama, sebanyak 3.780 warga sipil, termasuk 106 anak-anak, tewas di daerah yang dibebaskan selama operasi militer khusus. Sebanyak 4.457 orang tewas, termasuk 134 anak-anak. Lanjut pernyataan tersebut yang dipublikasikan di kanal pesan elektronik Telegram. Serangan pasukan Ukraina juga dilaporkan telah menghancurkan lebih dari 10.000 rumah, hampir 2.500 infrastruktur sipil. Pusat Koordinasi Pengendalian Bersama juga mencatat militer Ukraina melancarkan serangan 16.164 serangan, 15.832 diantaranya menggunakan artileri berat. Total pasukan Ukraina menembakkan 103.035 amunisi, termasuk 39 roket OTR-21, Totskayu 247 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, 20 roket BM-20 SMET dan 258 roket BM-27 Ragan. Sebanyak 16.164 serangan penembakan tercatat, 15.832 diantaranya melibatkan senjata berat. Musuh menembakkan 103.035 amunisi, termasuk 39 roket Totskayu, 247 roket HIMARS, 20 roket SMET dan 258 roket Uragan, kata pernyataan tersebut.